Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online bersama CK9 Kids hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dengan tema Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Oh ya adik-adik, sebelum mengikuti ibadah online ada beberapa panduan yang harus adik-adik ikuti. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, jangan sambil makan dan minum. Yang keempat, jangan sambil santai dan tidur-tiduran. Dan yang kelima, jangan sambil bermain. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang ayat hafalan. Yang pertama adalah Edwin dari GBI JGC. Yang kedua adalah Angel dari GBI Cilincing Plaza. Selamat ya untuk para pemenang. Apa kabar semuanya? Saya Erwin akan menyebutkan ayat hafalan Matius 5 ayat 44. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih. God bless you all. Saya Angel dari GBI Cilincing Plaza. Ayat hafalannya adalah Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Yeay. Aduh, berisik kamu JJ. Ih, Jojo, aku lagi nyanyi lagu anak sekolah minggu harus memberitakan Injil Tuhan. Beritakan Injil. Iya Jo, kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman dan saudara-saudara kita. Tapi aku malu JJ. Bagaimana cara memberitakan firman Tuhan? Gampang Jojo. Salah satu caranya kita bisa mengajak teman-teman kita yang belum pernah pergi sekolah minggu untuk sama-sama ikut ibadah anak online bersama CK9 Kids. Nanti kita bisa sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh, gitu ya JJ. Oke deh. Nanti aku akan ajak teman-temanku untuk ikuti ibadah online bareng CK9 Kids ya. Terima kasih JJ sudah memberitahu aku cara memberitakan Injil. Oke Jojo, selamat beribadah bersama teman-temanmu ya. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa? Amin. Amin. Perkenalkan, nama kakak Kasyana dan Angel. Hari ini yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita tutup mata dulu, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini. Terima kasih buat hari Minggumu, kami boleh ibadah lagi Tuhan, walaupun hanya ibadah online tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, lingkupi setiap kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan paling buat Tuhan Yesus. Yuk kita pasang kuda-kudanya. Kita mau bilang I love you Jesus. Jangan lupa tetap senyum yang manis. Tepuk tangannya. Kita mau bilang I love you Jesus.
down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik masih siap muji Tuhan? Sorakan haleluya. Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Bilang sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, muji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, muji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Haleluya. Yeay, sorakan haleluya. Yuk adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita ke hadiratnya. Kita menyanyi lagu Dambaan Hatiku, karena cuma Yesuslah yang kita rindukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta
Terima kasih kalau kami sudah tadi memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau urapi setiap kami, Roh Kudus, tuntunlah setiap kami, biarlah kami boleh mengerti apa isi hati-Mu dari firman yang akan diberitakan oleh kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kakak percaya hari ini semua adik-adik bersuka cita. Karena hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, menari-nari untuk Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oh ya, sebelum mulai, Kak Ana mau perkenalkan diri dulu. Ya, kakak perkenalkan diri. Nama kakak Kak Ana Mangke. Nah, biasa kakak dipanggil Kak Ana. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita akan memulai firman Tuhan kita. Yang udah siap, kakak mau dengar dulu nih. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Wah, semuanya udah siap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau ingat lagi. Tahun 2020 ini, tahun apa sih? Karena percaya pasti semua adik-adik masih ingat dan sudah hafal gerakannya. Yuk kita bangkit berdiri, adik-adik yang masih duduk, kita berdiri dulu. Ingat ya pakai gerakannya ya. Siap? Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya kita berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Keren. Sekali lagi ya. Yuk, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya kita berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang sebelum duduk, kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang siapin telinganya. Oke, masukin ke rambut yang panjang, masukin ke belakang telinga kita. Siap? Ya udah siap, sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis, sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang nabi Tuhan, namanya Nabi Yunus. Adik-adik, Nabi Yunus ini adalah seorang utusan Tuhan, di mana dia harus menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyampaikan tentang pesan Tuhan kepada orang lain. Ya, Nabi ini harus membawa pesan Tuhan kepada kota Niniwe. Oke adik-adik, suatu hari, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Ini gambar ilustrasinya. Suatu hari Tuhan memberitahukan kepada Nabi Yunus bahwa dia harus pergi ke sebuah kota yang besar adik-adik. Dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tapi adik-adik, setelah itu Yunus bukannya menjadi senang, gembira, dapat tugas dari Tuhan, tapi justru Yunus menjadi ketakutan adik-adik. Dia takut. Kenapa dia takut? Karena kota Niniwe terkenal sebagai kota yang paling jahat di seluruh dunia. Nah, waktu Tuhan suruh Yunus dalam ketakutannya, tiba-tiba adik-adik, Yunus mengambil satu sikap yang salah. Dia bukan mengikuti perintah Tuhan. Dia bukannya taat sama Tuhan, pergi ke kota Niniwe. Tapi karena dia takut, dia lari, dia pergi ke suatu kota pelabuhan, namanya kota Yope. Dia pergi ke sana, dia berharap nih adik-adik, waktu dia ke sana, Tuhan akan lupa kepada tugas yang diberikan kepada Yunus.
Dan Tuhan berikan tugas itu kepada orang lain. Sampai di kota Yope, dia melihat ada kapal yang akan berangkat ke suatu kota, namanya kota Tarsis. Karena Yunus takut dan dia ambil satu keputusan yang salah. Dia langsung membeli tiket dan dia melakukan perjalanan yang panjang ke kota Tarsis, adik-adik. Dia berharap dan dia berpikir Tuhan akan melupakan tugas yang diberikan kepadanya dan Tuhan menggantikannya dengan orang lain. Nah, adik-adik, setelah dia naik kapal, dia merasa dia bebas dari Tuhan. Tiba-tiba di atas kapal terjadi ombak yang besar, angin badai yang besar. Kapal itu hampir tenggelam dan semua orang begitu ketakutan. Mereka takut mati tenggelam, adik-adik. Apa yang terjadi, adik-adik? Pada waktu itu, semua orang, adik-adik, membuang setiap barang-barangnya yang ada di kapal. Tujuannya apa? Mereka berharap kalau kapalnya jadi ringan, kapal itu tidak akan tenggelam. Mereka akan selamat, adik-adik. Tapi ternyata dengan membuang semua barang dari atas kapal, tidak membuat kapal itu tenang. Angin badai semakin besar, ombak semakin besar, dan kapal terlempar di laut. Semua orang begitu ketakutan dan mereka mulai berdoa kepada dewanya masing-masing, meminta bantuan supaya dewa mereka menolong mereka dan menghentikan badai. Apa yang terjadi, adik-adik? Nah, coba dulu karena mau lihat. Kupingnya masih dipasang nggak? Ya, diperiksa dulu. Oke, kita lanjutin lagi. Di tengah-tengah semua orang ketakutan dan berdoa kepada dewanya, kapten kapal menemukan Nabi Yunus sedang tertidur nyenyak di geladak kapal, adik-adik. Dia tidur, dia merasa dia sudah bebas dari Tuhan, dia akan lari dari panggilannya Tuhan, dan dia tidur dengan nyenyaknya. Lalu datanglah adik-adik, kapten kapal, dia lihat, loh, kok di sini ada orang, kata dia. Orang ini harus aku bangunkan supaya dia berdoa kepada Tuhannya. Mungkin Tuhannya ini bisa menenangkan badai. Atau mungkin Tuhannya tahu cara menenangkan badai sehingga badai berhenti dan mereka menjadi selamat. Adik-adik, kapten kapal itu membangunkan Yunus. Bangun, cepat, kata dia. Apakah kamu tidak peduli kalau kapal ini akan tenggelam? Kapten kapalnya bilang gitu sama Yunus. Terus dia bilang apa, adik-adik? Coba kamu berdoa kepada Tuhanmu, minta tolong sama Tuhanmu supaya dia dapat menghentikan badai ini. Yunus diam, adik-adik. Karena Yunus saat itu tidak ingin berdoa. Yunus lagi gak mau berdoa, adik-adik. Karena dia tahu badai yang terjadi karena kesalahannya Yunus, dia tidak taat sama perintah Tuhan. Terus adik-adik, apa yang terjadi, adik-adik? Di atas kapal, di atas geladak kapal, para pelaut mulai membuang undi. Mereka buang undi siapa yang menjadi penyebab dari badai ini. Siapa yang membuat kesalahan sehingga badai ini datang, adik-adik. Ketika undi dilakukan, tibalah kepada satu keputusan, adik-adik. Bahwa undi itu menyatakan Yunuslah yang menjadi penyebab dari badai ini. Nah, adik-adik, waktu undi itu sampai kepada Yunus, Yunus bilang gini, adik-adik. Akulah yang bersalah kepada Tuhan karena aku lari dari perintah Tuhan. Aku tidak taat sama Tuhan. Aku tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Akulah penyebab mengapa Tuhan memberikan badai ini bagi kita. Karena itu, kata Yunus, lemparkan saja aku ke laut. Katanya gitu. Orang-orang, para pelaut di atas kapal semua saling pandang. Gimana? Apa kita lemparkan dia? Tapi waktu Yunus bilang,
Lemparkan saja aku ke laut dan badai ini akan menjadi tenang. Waktu Yunus bilang gitu adik-adik, semua pelaut akhirnya sepakat melemparkan dia ke laut. Waktu dia dilempar ke laut, dia masuk adik-adik menembus hujan dan angin. Dia masuk ke dalam laut yang paling dalam. Setelah Yunus dilempar ke laut, apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita lihat. Lihatlah, badainya telah berakhir. Laut menjadi tenang. Semua orang berhenti dari ketakutannya. Dan adik-adik, para pelaut tahu bahwa Allah Yunus adalah Allah yang benar. Tuhan Yunus adalah Tuhan yang benar. Dan pelaut-pelaut itu mulai menyembah Tuhannya Yunus. Tapi adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya dengan Yunus? Setelah dia dilempar ke dalam laut, dia masuk ke dalam laut yang paling dalam, laut yang gelap adik-adik. Tiba-tiba entah dari mana muncul sebuah ikan yang besar sekali. Ikan yang besar ini tiba-tiba membuka mulutnya, adik-adik, dan dia menelan Yunus. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Yunus mengira bahwa dia akan mati adik-adik. Tapi rencana Tuhan beda dengan apa yang Yunus pikirkan. Ini bukan akhir dari kehidupan Yunus adik-adik. Tapi ada satu rencana yang besar yang Tuhan sedang persiapkan bagi Yunus. Adik-adik, di dalam perut ikan, kita tahu perut ikan pasti bau amis, gelap adik-adik. Di dalam perut ikan, Yunus pikir dia akan mati di sana. Tapi Yunus punya waktu dia untuk berpikir adik-adik. Dia untuk berdoa dan dia mau memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Dia tahu adik-adik bahwa Tuhannya akan menyelamatkan dirinya. Selama 3 hari adik-adik, Yunus ada di dalam perut ikan yang bau busuk itu. Setelah 3 hari, apa yang terjadi? Adik-adik, tiba-tiba ikan yang besar itu pergi menuju pantai dan dia memuntahkan Yunus. Waktu dia memuntahkan Yunus adik-adik, Yunus lihat dirinya masih hidup. Yunus lihat dirinya tidak terjadi apapun yang buruk. Yunus lihat dirinya tetap dalam keadaan yang baik adik-adik. Dan apa yang ada di dalam pikiran Yunus saat itu? Dia berpikir, dia mulai merubah pikirannya yang lama. Di mana dia mulai ketakutan waktu Tuhan kasih tugas ke Niniwe. Dia takut dia akan mati di Niniwe. Dia takut dia akan dibunuh sama orang-orang di Niniwe. Dia takut. Tapi setelah 3 hari di dalam perut ikan, Yunus memiliki pandangan yang berubah adik-adik. Kali ini Yunus berjanji dia akan pergi ke kota Niniwe. Memberitahu kepada orang-orang Niniwe tentang pesan Tuhan. Bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus berhenti melakukan dosa. Bahwa mereka harus berhenti dari melakukan kejahatan. Dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itulah komitmen Yunus yang baru adik-adik. Yunus yang mulai berubah. Waktu Yunus pergi, dia melangkah dengan keberanian yang baru yang Tuhan berikan adik-adik. Sampailah dia ke kota Niniwe. Kota yang besar, kota yang penuh dengan kejahatan, kota yang penuh dengan dosa adik-adik. Tapi dengan keberanian daripada Tuhan, Yunus mulai menyampaikan berita keselamatan. Yunus bilang sama orang Niniwe, bertobat saudara-saudaraku. Ayo saudara-saudaraku, jangan lagi melakukan dosa, jangan lagi melakukan kejahatan. Tuhan akan menyelamatkan engkau. Dan Yunus begitu terkejut adik-adik. Ternyata orang-orang di kota Niniwe tidak membunuh dia. Justru orang-orang di kota Niniwe adik-adik, mereka menangis, mereka berdoa adik-adik.
Mereka meminta ampun sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Dan Tuhan memaafkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka. Adik-adik, kita belajar dari Yunus. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan Yunus untuk dia memberitakan firman Tuhan. Karena dia lihat kota ini begitu jahat. Tapi dia tahu siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Dia harus menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Amin. Tapi Kak, aku gak bisa khotbah Kak. Tapi Kak, aku gak bisa ngomong-ngomong Kak yang bagus, yang pintar. Gimana caranya supaya teman-temanku bisa mendengarkan firman Tuhan? Gimana caranya supaya teman-teman aku bisa menerima pesan dari Tuhan? Nah, ini salah satunya adik-adik. Ajak teman-temanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa sama-sama kumpul di gereja untuk beribadah sekolah minggu, kita ajak mereka untuk ibadah online bersama-sama dengan kita. Terus apa yang mereka dapat Kak? Mereka akan mendengarkan pesan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Nah itu yang bisa kita lakukan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka juga bisa mendengarkan pesan Tuhan dalam hidup mereka. Amin adik-adik. Semuanya bersuka cita. Yang bersuka cita yuk tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Sekarang kalau ada kakakmu atau adikmu di sebelah kiri kananmu, kasih tos. Bilang, Tuhan Yesus hebat. Oke adik-adik, adik-adik yang mau menjadi utusan Tuhan supaya menyampaikan kabar baik dan pesan kepada orang-orang lain, adik-adik boleh angkat tangannya. Karena ajak adik-adik untuk angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik boleh ikutin Kana berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus mengajar kami dari seorang Nabi Yunus untuk menjadi utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Ajar kami menjadi utusan-Mu sehingga kami semua bisa menyampaikan pesan Tuhan Yesus bagi teman-teman kami, keluarga kami, sahabat kami, dan semua orang. Kami rindu mereka semua diselamatkan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian bagi kami untuk kami semua mampu menjadi penyampai pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sama-sama kita bilang amin. Yuk kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yunus. Nah sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya. Ayo bareng-bareng sama Kakak Lia kita baca ayat hafalannya hari ini. Terdapat di 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2a.
beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita sudah lihat ya, ada pemenang untuk yang mengirim ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau minta adik-adik juga mengirimkan ayat hafalannya. Kalian baca ayat hafalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan gerakan yang kalian bisa lakukan, lalu kirim video kalian ke nomor WA 0815 4337 5589. Sekali lagi, nomor WA 0815 4337 5589. Jangan lupa sebutkan nama kalian dan juga asal gereja kalian ya. Ada 2 hadiah menarik buat 2 orang pemenang. Ditunggu video kalian paling lambat hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Ayo buruan, kirim video kalian ya. Ajak juga teman-teman kalian untuk mengirimkan videonya. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sudah waktunya kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa ya. Ayo adik-adik yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa kami harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya ya Bapa. Terima kasih, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah hatimu Engkau curahkan buat Indonesia. Biar Engkau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri-menteri juga Tuhan. Engkau berkati mereka supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa buat Opa Niko, buat Opa Sony Waplau, buat Opa Isang sebagai pemimpin di gereja kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat, kesehatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu berlimpah-limpah, kesehatan Engkau berikan kepada teman-teman kami yang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat orang tua kami ya Tuhan. Di masa pandemi corona ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau tetap curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian untuk terima berkat Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa di surga melalui kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel YouTube kita di CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati.